Halo semua, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan OSN Kimia tingkat nasional tahun 2023. Mari kita lihat dulu soalnya. Ini soal nomor 5 ya. Judulnya kesetimbangan larutan mineral tembaga. Ini ada teks, ada soal dari A sampai I. Banyak sekali ya. Mari kita mulai dulu dari soal yang A. CO2S merupakan salah satu senyawa sulfida yang memiliki kelarutan kecil dalam air dengan nilai KSP 2,5 kali 10 pangkat min 48. Salah satu cara untuk meningkatkan kelarutan CO2S dalam air yaitu dengan penambahan asam. Diketahui Ka1H2S sekian dan Ka2H2S sekian. Catatan, pada penulisan persamaan reaksi harus dilengkapi dengan fasa untuk setiap reaksi dan produk. Soal yang A itu adalah meminta kita untuk menuliskan persamaan kesetimbangan kelarutan CO2S dalam air. Kemudian persamaan reaksi kesetimbangan CO2S dalam suasana asam. Berarti ada dua ya. Kita tulis dulu yang di dalam air. Air itu kan H2O ya. Jadi kalau CO2S padat di dalam air, dia akan mengalami reaksi kesetimbangan sebagai berikut. 2 CO plus aqueous ditambah S-nya akan jadi HS minus. Kemudian H2O-nya dia akan menjadi OH minus. Nah, begini. Itu kalau dalam air. Kalau dalam suasana asam berarti CO2S-nya sama. Nah, yang beda adalah di bagian H2O ya. Karena dia asam, maka kita menambahkannya H3O+. Dia akan berubah menjadi 2 Cu plus sama. Nah, HS minusnya beda. Karena dia suasananya asam, maka dia berubah jadi H2S. Sementara untuk OH minusnya, karena kalau dalam air dia OH minus ya. Kalau dalam suasana asam, dia akan ketambahan H+. Jadi OH minus menjadi H2O. Ini liquid. Kita setarakan terlebih dahulu. Jumlah O-nya sama, S-nya sama. Hanya yang berbeda ya. Ini 4, ini 3. Oke, ini kali 2. 6, ini kali 2. Selesai. Ini reaksi setara. Reaksi kesetimbangan larutan dalam air sudah, yang dalam asam juga sudah. Sekarang kita pindah ke soal berikutnya. Hitung nilai tetapan kesetimbangan K CO2S dalam suasana asam. Oke, ini kan datanya ada macam-macam ya. Ada KSP, ada Ka1H2S, ada Ka2. Nah, mari kita tuliskan dulu untuk yang bagian KSP ya. Kalau KSP berarti dia kelarutan dalam air biasa. Tadi sudah kita tuliskan sih sebenarnya di poin A, tapi kita tuliskan ulang saja. Ini perwakilan KSP. Terus ada K1 sama K2. Kita tuliskan dulu ya. Kalau untuk K1, berarti H2S, aqueous, di dalam air, dia akan terurai menjadi H3O plus, aqueous, ditambah HS minus, aqueous. Sedangkan untuk Ka2, itu lanjutannya ya, berarti dari HS min, aqueous, dalam air lagi, dia terionisasi menjadi H3O plus, dan tersisa S2 min. Begini. Nah, sementara untuk K, CO2S dalam suasana asam, kan tadi kita sudah tuliskan ya. Kita simbolkan aja sebagai K. Gitu. K yang ditanyakan di soal sendiri, itu adalah ini. Nah, nilai K kita belum tahu, yang sudah tahu di soal adalah KSP, K1, K2. Nah, bagaimana cara kita menghubungkan ketiga reaksi di atas ini supaya bisa mendapatkan reaksi yang ada di bawah atau reaksi kesetimbangan CO2S dalam suasana asam. Mari kita analisa ya. Ini ada CO2S, ada juga CO2S sama berarti.
Berarti untuk reaksi ini tetap, tidak ada perubahan. Kemudian untuk yang selanjutnya, di sini ada H2S, yang ada H2S adalah Ka1. Ini H2S. Tapi letaknya beda ya, maka yang bagian ini kita balik. Kalau kita balik, maka dia akan berubah menjadi, kita langsung ganti saja ya. Karena ini kita balik, maka reaktan dan produknya akan bertukar tempat. Sehingga di sini kita jadi punya H3O plus ditambah HS min, masing-masing aquos. Kemudian yang sebelah kirinya jadi H2S sama H2O. Ini ya. Nah, nilai Ka1-nya berubah jadi berapa? Seper Ka1 begini. Oke, Cu2S-nya sudah ada, H2S-nya juga sudah ada, 2Cu plus-nya juga sudah ada ya. H2O-nya, nah ini H2O-nya baru satu ya bagian sini ya, tapi kita pengennya punya dua. Sama H3O plus-nya, H3O plus-nya ini baru satu, kita pengennya di sini dua. Nah, tapi kita untuk HS-nya harus hanya satu, karena nanti ini kecoret nih. Karena di sini nggak ada HS-. Nah, berarti salah satunya cara, ada satu lagi sebenarnya reaksi kesetimbangannya, yaitu adalah KW. Nah, K2-nya ini karena kita nggak pakai, kita hapus saja ya. Ini ada lagi satu persamaan reaksi kesetimbangan, itu KW. KW itu adalah autoionisasi air. Jadi ada 2H2O, dia akan terurai menjadi H3O plus aquos ditambah OH minus. Nah, mari kita lihat sekarang posisinya. Kita kan pengen ada 2H3O plus di sebelah kiri. Ini kita masih punya satu. Maka kita memerlukan satu. Dapat dari mana? Dapat dari yang KW. Yang ini. Nah, maka reaksi KW ini harus dibalik. Nah, karena dibalik kita tukar aja posisinya ya. Di kanan jadi 2H2O. Kemudian di sebelah kiri jadinya ada H3O plus aquos ditambah OH minus aquos. Nah, karena reaksi dibalik, maka konstanta kesetimbangannya juga dibalik. Sehingga 1 per KW. Nah, ini dia. Barulah dari sini, kita jumlahkan ketiga reaksi di atas. Kalau kita jumlahkan, maka akan ada Cu2S. Nih, sama ya, ada Cu2S. Terus kemudian, nah ini. Ini ada H2O sebelah kiri, ada H2O sebelah kanan, maka dicoret. Nah, mana lagi yang bisa dicoret? Yang bisa dicoret adalah HS minus. Ini ada HS minus, ini ada juga HS minus sama OH minus ya. OH minusnya ini juga bisa dicoret. Berarti tersisa sebelah kiri Cu2S ditambah 2H3O plus. Sama ya. Sekarang sebelah produk sebelah kanan 2Cu plus tambah H2S tambah 2H2O. Nah, ini sama juga. Nah, karena reaksi kesetimbangan Cu2S dalam asam ini merupakan penjumlahan dari ketiga reaksi yang ada di atas ini, maka nilai K dari reaksi kesetimbangan Cu2S di dalam asam itu akan sama dengan hasil perkalian konstanta kesetimbangan dari ketiga reaksi. So, dari sini bisa kita simpulkan bahwa nilai K itu akan sama dengan KSP dikali seper Ka1 dikali seper KW. Tinggal kita masukkan nilai KSP ada di soal 2,5 kali 10 pangkat min 48. Kemudian Ka1 kita udah tahu juga 8,9 kali 10 pangkat min 8. Dan KW. Nah, KW itu adalah 10 pangkat min 14 ya, teman-teman ya. Tinggal kita kalikan saja, maka kita akan dapat nilai K dari reaksi kesetimbangan Cu2S dalam asam, yaitu adalah 2,8 kali 10 pangkat minus 27.
Nah, ini adalah nilai K dari persamaan reaksi kesetimbangan CO2S dalam suasana asam. Oke, soal B selesai. Mari kita lanjut ke soal berikutnya. Tentukan semua pasangan asam basa konjugasi pada persamaan reaksi jawaban A. Kalau di jawaban A tadi kan ada dua reaksi ya. Kita tulis ulang dulu. Ini dia kedua persamaan reaksi yang ada di jawaban A. Sekarang kita tentukan asam basa konjugasinya, pasangannya ya. Ini yang pertama untuk yang dalam air dulu, ini ada H2O, dia berubah jadi OH. Berarti H2O ini melepas H+ ya, berarti dia asam, sedangkan OH minusnya ini adalah basa konjugasi. Ini pasangan yang pertama. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah, oh ini awalnya CO2S, ada S di sini ya. Terus di sini ada HS-. Nah, HS- ini kan dia S yang menerima H+, berarti dia adalah basa karena dia menerima H. Ini basa, HS- adalah asam konjugasi. Berarti pasangannya adalah yang ini, CO2S dan HS-. Itu untuk reaksi dalam air. Untuk reaksi yang dalam suasana asam sebenarnya prinsipnya sama juga. Awalnya ini S, CO2S, terus sekarang berubah jadi H2S, berarti dia menerima H+ kan? Nah, kalau menerima H+ berarti dia basa. Hasil reaksi yang dihasilkan dari setelah menerima H+ itu disebut sebagai asam konjugasi. Nah, ini pasangan asam konjugasi yang pertama. Pasangan yang kedua adalah yang ini, H3O+ sama H2O. H3O+ ini kan melepaskan H+. Jadi tersisa H2O. Berarti H3O+ ini adalah asamnya, sementara H2O adalah basa konjugasinya. Ini adalah pasangan yang kedua. Begitu, pasangan asam basa konjugasi. Soal nomor berikutnya, nomor D dulu ya. Dalam air yang mengandung oksigen, ion Cu+ dapat teroksidasi menjadi Cu2+, yang akan membentuk kompleks heksa aqua tembaga 2 dalam air. Tuliskan persamaan reaksi kesetimbangan kompleks tembaga 2 tersebut dalam air yang menunjukkan bahwa larutan Cu2+ bersifat asam. Oke, berarti ini reaksi yang D itu adalah Cu2+ aqueous itu berada di dalam air membentuk heksa aqua tembaga 2. Dia tembaga 2 berarti CO2+, heksa aqua berarti H2O-nya ada 6. Ini senyawa kompleks ya. CO H2O 6 kali. Karena H2O ini netral, maka muatan totalnya itu sama dengan 2+. Tetap ya. Begini. Nah, agar setara maka H2O di reaktan harus kita kasih koefisien 6. Bagian mana yang menunjukkan Cu2+ bersifat asam? Nah, ini kebetulan Cu2+ ini adalah asam Lewis. Dia sebagai akseptor atau penerima PEB. Nah, PEB-nya dari mana? Dari H2O. Jadi kalau kita gambar itu sebenarnya Cu2+, terus di sini ada H2O. H2O kan punya PEB ya. PEB-nya dikasih ke Cu. Tapi yang ngasih PEB ke Cu itu ada 6 H2O. Jadi ini ada baru satu ya, kita gambarkan aja sisanya. Nah, begini, maka jadilah senyawa kompleks CO H2O 6 kali itu kurang lebih strukturnya seperti ini. Nah, begini teman-teman. Heksa aqua tembaga 2. Gitu ya. Jadi di sini yang berperan sebagai basa adalah H2O, basa Lewis. CO2+ berperan sebagai asam Lewis. Kemudian soal E. Tuliskan ungkapan kesetimbangan K untuk jawaban D. Jawaban D itu berarti yang ini ya.
Kalau kita mau mengungkapkan konstanta kesetimbangannya, A pada jawaban D, berarti kan konsentrasi produk dibagi konsentrasi reaktan pangkat koefisien kan? Hanya yang berfase aqueous saja, untuk liquid tidak. Maka produknya dulu kita tuliskan, konsentrasi dari CO H2O 6 kali 2 plus, kita kasih kurung siku lagi, ini menunjukkan simbol konsentrasi. Terus dibagi konsentrasi CO2 plus reaktannya. Udah pangkatnya masing-masing 1 karena koefisiennya 1. Ini ungkapan dari konstanta kesetimbangan reaksi yang ada di poin D. Sudah selesai D dan E. Kita lanjutkan ke F. Jika pKa CuH2O 6 kali 2 plus adalah 6,5, tentukan persen disosiasi larutan CuH2O 6 kali 2 plus yang berkonsentrasi 0,05 molar. Nah, ini ibaratnya CuH2O 6 kali ini adalah asam lemah gitu ya. Mungkin kalau kita tuliskan reaksinya seperti ini. CuH2O 6 kali aqueous, dia terurai menjadi H plus ditambah Cu, H2O-nya berarti sisa 5, yang satu berubah jadi OH saja. Sekarang muatannya adalah plus, karena OH muatannya minus ya. Minus ketemu 2 plus jadinya plus. Nah, begini kurang lebih mungkin reaksinya. Tapi terlepas dari reaksi ini, untuk menentukan persen disosiasi, itu langsung saja kita pakai rumus bahwa alfa, ini untuk asam lemah ya, itu akan sama dengan akar Ka dibagi konsentrasi larutan. Tinggal nanti hasilnya berapa dikali 100%. Ya udah kita masukkan saja kan. Ka-nya kita nggak tahu, kita taunya pKa ya. Oke, sekedar info, ini prinsipnya mirip seperti pH. Kalau pKa itu sama dengan minus log Ka, berarti kalau kita mau mencari Ka, itu adalah 10 pangkat minus pKa. Gitu. Nah, kita masukin saja di sini Ka berarti adalah 10 pangkat minus pKa-nya 6,5. Dibagi molaritasnya adalah 0,05. Tinggal kita hitung saja. Hasilnya adalah 2,51 kali 10 pangkat min 3. Ini kalau dalam persen tinggal dikalikan 100 ya, jadinya 0,251%. Karena yang ditanyakan persen, kita nyatakan aja dalam persen ya. 0,251%. Soal poin F sudah selesai. Sekarang kita lanjutkan. Padatan Fe2O3 merupakan salah satu jenis oksida bersifat basa yang dapat bereaksi dengan larutan asam klorida. Asam klorida itu HCl. Tuliskan bersama reaksi asam basa tersebut. Oke, kita tuliskan aja ya. Fe2O3 ini karena padatan, kita sebelahkan solid ya. Tambah HCl aqueous, ini nanti akan berubah menjadi, pertama ini terurai dulu jadi 2 Fe3 plus aqueous tambah Cl min, dia akan melepas H plus ya, HCl-nya ya. H plusnya akan bereaksi dengan O yang ada Fe2O3-nya berubah menjadi H2O, liquid. Ya, gini aja, tinggal kita setarakan ya. Di sini O-nya ada 3, kita kali 3, jadi hanya 3 kali 2, 6. Kita harus setarakan ini 6. Cl-nya berubah jadi 6, Cl min-nya kita kasih 6. Nah, ini udah setara. Selesai ya. Poin H, berdasarkan teori asam basa, tentukan jenis reaksi asam basa pada jawaban G. Berikan penjelasannya. Ini bisa dua sih sebenarnya. Bisa Lewis, bisa Bronsted-Lowry. Kenapa bisa Lewis? Karena
dia melibatkan PeB. O pada Fe2O3, dia memberikan PeB-nya kepada H+ dari HCl. Berarti dalam hal ini H+ itu asam, O dalam Fe2O3 itu basa. Begitu. Tapi karena ada atom H-nya, ini kita putuskan aja ya, dia Bronsted-Lowry. Kalau Bronsted-Lowry itu kan definisinya adalah asam melepas H+, basa menerima atau menangkap H+. Nah, H+-nya ini di mana? H+-nya adalah di HCl. Berarti HCl ini adalah asam, sedangkan Cl-nya ini, Cl-nya kan hasil dari HCl yang melepas H+. Berarti kan dia adalah konjugasinya ya, atau basa konjugasi dari HCl. Nah, berarti basanya siapa? Basanya tidak lain dan tidak bukan adalah Fe2O3. Basa. Kenapa? Karena O di sini berubah jadi H2O, artinya O-nya menangkap H+, sehingga H2O di sini adalah asam konjugasi. Jadi kesimpulannya dari reaksi ini terdapat serah terima H+. Nah, kalau serah terima H+, berarti dia termasuk asam basa Bronsted-Lowry. Kalau dari saya seperti itu bagian G dan H. Sekarang kita menuju ke soal yang terakhir ya ini ya. Urutkan sifat basa dari yang paling kuat dalam larutan untuk senyawa oksida berikut. Cr2O3, Mn2O3, Fe2O3. Oke. Ini saya akan menggunakan teorinya Lewis ya, asam basa Lewis. Nah, kekuatan kebasaan itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah elektronegativitas dari gugus penarik. Nah, ini yang akan kita pakai. Atau faktor kedua bisa resonansi. Makin banyak resonansinya, maka dia makin stabil. Akibatnya apa? Kebasaannya berkurang. Kenapa? Karena kalau dari asam basa Lewis, itu yang penting adalah PeB-nya. Semakin PeB-nya kuat, maka dia semakin basa. Itu ya. Itu kita tuliskan dulu saja. Semakin PeB kuat, maka semakin basa. Nah, PeB kuat itu dipengaruhi oleh elektronegativitas gugus penarik. Semakin elektronegativitas gugus penariknya tinggi, maka PeB semakin lemah. PeB semakin lemah berarti basa semakin lemah juga. Semakin lemah basanya. Berarti kesimpulannya adalah semakin tinggi elektronegativitas gugus penarik, maka kekuatan basa akan semakin lemah ya. Itu kesimpulannya. Itu kalau dari faktor pertama. Kalau dari faktor kedua, semakin PeB terlibat resonansi, jadi kalau ada resonansinya, maka malah PeB semakin lemah. Kalau PeB semakin lemah, maka basanya juga semakin lemah. Jadi resonansi mengakibatkan PeB-nya semakin lemah, semakin tidak basa. Kayak begitu. Tapi kita nggak akan pakai yang resonansi ya. Kenapa? Ini kalau dari rumus kimianya, strukturnya mirip. Nah, biar lebih jelas kita gambar dulu struktur kimianya. Cr2O3 itu strukturnya kurang lebih seperti ini ya. Kalau Mn2O3, sorry, MnO, MnO. Yang terakhir Fe2O3 itu adalah FeO, FeO. Nah, begini. Nah, strukturnya mirip ya. Nah, kalau mirip berarti kemungkinan struktur resonansinya memiliki pola yang sama. Jadi kita nggak akan pakai faktor resonansi. Kita pakainya faktor elektronegativitas gugus penarik.
Nah, untuk menentukan mana gugus penarik, maka kita harus tentukan dulu mana PEB-nya yang menjadi basa. Kalau dari struktur ini, kan yang jadi basa itu kan PEB ya. Dari struktur ini kita bisa lihat bahwa yang punya PEB itu atom O. Jadi kita ini aja, kita tandai aja ya di tempat yang sama ya. Nah, anggap aja ini PEB-nya yang jadi basa. Meskipun PEB yang lain juga bisa jadi basa ya. Nah, berarti gugus penariknya siapa? Gugus penariknya adalah kalau Cr2O3 berarti Cr-nya, Mn2O3 berarti Mn-nya, Fe2O3 berarti Fe-nya. Nah, kekuatan atau elektronegativitas gugus penarik itu kan tinggal kita lihat trennya di tabel periodik kan. Kalau di tabel periodik kan letak letak satu periodenya itu seperti ini. Paling kiri ini untuk periode 4 ya. Paling kiri itu ada K, Ca, Sc, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, ini dan seterusnya. Ini nggak perlu dihafal, teman-teman bisa lihat aja di tabel periodik. Nah, yang kita bahas adalah yang bagian ini aja. Cr, Mn, dan Fe, karena di soal adanya itu. Tren elektronegativitas itu kan semakin ke kanan dalam satu periode, maka elektronegativitas semakin tinggi. Berarti dari sini bisa kita simpulkan, elektronegativitas yang paling tinggi itu adalah Fe, disusul Mn, disusul Cr. Tadi kita sudah bahas konsepnya adalah semakin tinggi atau semakin elektronegatif gugus penarik, maka basanya semakin lemah. Yang paling kuat menarik adalah Fe, berarti basa yang paling lemah adalah Fe ya. Fe2O3, sorry. Basa yang lemah adalah Fe2O3. Berarti urutan kekuatan basa dari terlemah ke terkuat itu adalah Fe2O3 ini terlemah, disusul Mn2O3, disusul Cr2O3 ini yang paling kuat. Oke, jadi begitu teman-teman pembahasan soal nomor 5 OSN Kimia tingkat nasional tahun 2023. Thank you sudah menonton. See you on the next video. Dah.